kayak puasa kata dia gitu, terus sholat 5 waktu bilang kayak gitu. Nah terus di sini juga lo tau nggak, di sini tuh ada pangeran Prabu Siliwangi, dia tuh ganteng banget. Kata si Niki ini makhluk itu tuh cantik banget karena si Niki ini bilang ke makhluknya itu kalau itu tuh Dewi, jadi nama makhluknya itu Dewi kayak gitu. Terus kalau misalnya kita mau bohong nih, terus tiba-tiba dia kayak kerasukan gitu, kayak jangan bohong Mbok sama orang tua. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bareng gue Fadil. Kali ini kita kedatangan lagi nih narasumber yang ingin berbagi cerita tentang pengalaman horornya. Langsung aja kita kenalan siapa dia. Halo Kak. Halo Bang. Coba perkenalkan diri, siapa namanya dan tinggal di mana. Perkenalkan, nama gue Riana dari Surabaya. Boleh ceritain sedikit nggak? Mau dibawain tentang apa nih ceritanya? Ini tuh cerita tentang teman gue sih sebenarnya. Jadi gue berteman bertiga. Jadi salah satu teman gue itu kayak disantet atau diguna-guna sama temennya juga tapi dari lain geng gitu. Intinya sih gitu. Oke. Tahan dulu ya Kak ceritanya. Siap. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe yang banyak biar gue semangat terus bikin video kayak gini. Wah, udah jam 00 nih. Waktunya cerita horor. Jadi awal ceritanya itu di kurang lebih tahun 2015 saat gue lagi kerja. Itu gue berteman bertiga, ada yang temen gue satu namanya Indi dan satu lagi temen gue namanya Niki. Nah jadi gue temenan bertiga itu satu kantor tapi cuman beda lantai, beda perusahaan gitu deh, tapi intinya satu gedung kayak gitu. Nah gue kan suka main bareng nih sama mereka. Ada suatu saat itu gue nggak ketemu sama mereka berdua sekitar 1 atau 2 minggu, gue lupa. And then finally itu ketemu lagi di hari Jumat. Pada saat itu setelah 2 minggu gue nggak ketemu sama mereka dan nggak main, gue ketemu ini sama teman gue Indi. Nah gue nanya gue ngajakin si Indi ini untuk nongkrong pada saat itu. Gue bilang, Di kita nongkrong yuk, udah lama nggak ketemu nih, kita nggak nongkrong bareng, kita nongkrong bertiga, nongkrong di mana kek gitu kan. Terus lu nggak tahu ya, ya by the way si Indi sama si Niki ini dia satu kosan gitu. Terus lu beda ya? Iya, gue beda. Gue masih PP lah pada saat itu di rumah gue. Nah, si Indi ini gue ajakin. Terus Indi bilang, lo nggak tahu ya beberapa hari ini, kayak 2-3 hari ini tuh si Niki ini tuh kayak beda banget gitu loh. Terus makanya beda kenapa gitu deh. Jadi kayak sakit, kayak orang kurang waras gitu. Terus seriusan lo, emangnya kenapa, dia ada masalah? Gue tanya gitu. Terus katanya, udah lo main aja ke kosan gue, dia masih di kosan kok. Terus dia sama siapa kalau dia di kosan, kalau dia sakit? Ada orang tuanya, kata dia kayak gitu. Oh ya udah. Terus akhirnya pada Sabtu Minggu libur, gue janjian sama si Indi untuk Sabtu itu gue main ke ke kosannya si Indi sama si Niki ini. Dan saat gue kesana, si Nikinya tuh lagi istirahat tiduran. Nah, ya udah gue nggak mau ganggu dia kan, katanya emang semalaman tuh kayak orang kerasukan gitu, katanya dia. Kan gue belum tahu nih keadaannya kayak gimana. Ya udah deh, udah kayak gitu, gak berapa lama gue di sana, gue ngobrol-ngobrol sama Indi sama nyokapnya. Nah, si Niki itu bangun. Niki ini bangun, dia tuh kayak ngomong-ngomong mantur sih sebenarnya. Ngomong apa tuh? Ngomong-ngomong apa sih? Gue pengen anak ini mati, gue pengen anak ini mati. Terus-terusan gitu. Kayak gitu? Iya, gue pengen anak ini mati, gue pengen anak ini mati. Dia kayak, gue pengen anak ini mati, gue pengen anak ini mati. Dia tuh kayak gitu. Nah terus gue lihat dong keadaannya, terus gue tanya, Nik, lo kenapa? Gitu, lo sakit apa? Lo siapa? Gitu lo kayak, lo siapa? Tapi suaranya beda nggak? Sama enggak sih, asli? suaranya kurang lebih tuh sama. Oh sama kayak gitu. Lo siapa? Lo siapa? Terus dia tuh kayak dia, terus gue nggak ngerti dia buka lemarinya dia ngambil sesuatu, ternyata dia ambil itu lipstick gitu. Gue pengen anak ini mati, dia coret-coret semua mukanya. Benar-benar penuh dengan coretan iya, lipstick tuh? Iya, pokoknya dia coret-coret deh. Gue pengen anak ini mati, gue pengen anak ini mati. Gue pengen anak ini sama teman-temannya itu mati. Gitu. Terus gue bilang, Nik, sadar lo kenapa? Kata gue gitu. Gue pengen anak ini mati. Terus ya udah singkat cerita dia begitu kayak kurang lebih tuh semingguan setelah. Lama ya? Itu nggak ada yang ngobatin? Nggak ada orang tuanya nggak manggil orang pintar atau ustadz? Gue nggak ngerti itu mungkin mereka ada yang manggil orang tuanya, tapi gue nggak ngerti situ, gue nggak tahu deh. Intinya seminggu kemudian
si Indi itu, gue ketemu si Indi lagi di kantor, and then dia ngasih tau ke gue, nah besok si Diki itu pengen dibawa ke ustadz di salah satu ustadz di Jakarta Utara, kayak gitu. Terus ngapain dia bawa ustadz, emang kenapa? Gak tahu, dia masih sendiri sama halnya katanya kayak gitu, masih kayak gitu juga katanya kayak gitu. Dan lebih parahnya lagi katanya itu udah sampai ngelukain diri tuh, entah dia pakai gunting kuku, kan kayak ada congkelan yang biasa buat ini, dia silet-siletin gitu. Kayak mau bunuh diri gitu. Iya, intinya nyakitin diri, udah menyakitin dirinya, tadi dia kuku dia panjang tuh dicakar-cakarin, intinya udah nyakitin diri sendiri. Akhirnya bawa ke ustadz yang katanya di Jakarta Utara itu adalah ustadz. Dan akhirnya gue sama Indi sama nyokapnya, bokapnya dan adik kakaknya itu gue nganterin ke ustadz tersebut. Gue ngerti sih itu ustadz atau mungkin orang pinter ya, mungkin kita sebut aja lah orang pinter. Yaudah akhirnya tuh hari Minggu itu gue akhirnya sama temen gue si Indi sama keluarganya itu nganterin temen gue si Niki ini ke rumah orang pinter itu. Berapa orang tuh? Itu gue, Nindi, bokap nyokapnya sama adik atau kakak ibu yang kurang nggak tahu, berarti berlima ya kurang lebih kayak gitu deh. Udah gue sampai di situ, oh ternyata gue nggak ngerti lah dia diobatin kayak gimana, karena gue nggak ikut masuk ke dalam. Dan ternyata pada saat itu si orang pinternya itu bilang ini anak harus diinepin di rumahnya dia, kayak gitu. Diinepin di tempat ustadz ini? Iya, di tempat orang pinter ini, kata dia kayak gitu. Oh ya udah, kalau kayak gitu kita pulang. Udah kita pulang. Ditinggal? Ditinggal. Oh kirain ditungguin. Enggak, karena dia disuruh nginep. Iya tahu, kan orang tuanya bisa aja nginep juga. Oh ya enggak, ditinggal karena kan rumah dia sama kosan tuh dekat. Berarti benar-benar dia sendiri dia yang nggak ada keluarganya, nggak ada keluarga sama sekali, karena dia doang gitu. And then terus pada saat setelah seminggu atau 2 minggu itu si ustadznya katanya nelfon orang tuanya disuruh balik lagi gitu, disuruh balik lagi dengan beberapa persyaratan, disuruh bawa something lah intinya itu kayak gitu. Yang gue inget itu kalau nggak salah tuh kayak bunga-bunga intinya kayak gitu, sama ayam, tapi gue nggak tahu itu ayam apa kayak gitu. Intinya itu yang gue inget itu doang, kayak kopi-kopi gitu juga kayak gitu. Intinya kayak mungkin sesajen kali ya. Nah akhirnya gue anterin orang tuanya sama si Indi ini ke tempat si orang pintar itu. Nah di sampai situ ternyata gue ngeliat keadaan temen gue si Niki ini, dia udah lumayan kayak udah kayak dia gitu loh, tapi dia tuh kayak udah apa sih, pas dia ketemu sama gue sama Indi tuh dia kayak cerita, gue nanya kabar dia, Nik gimana kabar lo baik-baik aja kan, udah sehat gitu. Terus kata si Niki, udah sehat alhamdulillah. Oh, udah sadar, udah kayak biasa, kita ngobrol kayak biasa, orang tuanya ketemu sama seorang pintar, akhirnya gue ngobrol kan akhirnya bertiga gitu. Terus enggak, gue udah baik-baik aja, gue udah sehat gitu. Terus lu di sini ngapain, kapan pulang, gue tanya kayak gitu. Terus gue masih belum tahu katanya kayak gitu, tapi gue betah di sini kata dia kayak gitu. Betah kenapa katanya gitu, emang lo di sini ngapain aja? Ya gue diajarin kayak puasa kata dia gitu, terus sholat 5 waktu, dia bilang kayak gitu. Nah terus di sini juga lo tau nggak, di sini tuh ada pangeran Prabu Siliwangi, dia tuh ganteng banget. Kok ngomongnya udah ngaco? Itu dia. Kok ngomongnya udah ngaco? Akhirnya gue kayak lirik-lirikan sama Cindy. Ya kode-kode gitu deh intinya, kok dia anak aneh ya, seriusan. Iya, lo tau gak sih Prabu Siliwangi itu ganteng banget kata dia gitu. Oh ada di sini, ada di sini, nanti dia juga datang kata dia gitu. Lo mau gue panggilin kata gitu? Nggak usah gitu, nggak usah. Terus ya udah akhirnya gue alin pembicaranya dia ke arah sana. Akhirnya gue tanya dia kabar dia, terus kapan dia bisa pulang gitu, kayak gitu. Terus ya udah dia bilang, gue betah tapi gue bakal pulang deh kata dia kayak gitu. Udah kayak gitu singkat ceritanya, orang tuanya dia udah selesai sama si orang pinter ini, orang tuanya yaudah yuk kita pulang kata dia gitu. Terus ya gue tanya sama tante sama om sama orang tuanya si Niki ini, gimana sih Niki tante kapan bisa pulang katanya gitu. Kita lihat katanya 2-3 hari ke depan kita balik lagi ke sini, kalau emang dia keluar dari rumah ini udah bisa kayak biasa ya udah dia bisa pulang kayak gitu kan. Ya udah 2-3 hari kemudian itu akhirnya gue ke tempat si orang pinter ini lagi. Nah di tempat orang pinter ini lagi kita ngejemput si Niki gitu, dibawa akhirnya ke rumah orang tuanya si Niki ini kan. Nah pas nyampe depan rumah itu dia nggak mau masuk. Nggak mau masuk karena? Nggak mau masuk ke rumahnya, katanya di rumahnya itu banyak makhluk-makhluk yang mungkin menurut ya makhluk-makhluk yang ada di rumah lah. Oh jadi dia bisa ngelihat sekarang setelah pulang dari? Iya, si Niki itu sebelumnya dia nggak bisa ngelihat, dan
pada saat itu kita bingung, enggak, gue nggak mau masuk, kata dia kayak gitu. Langsung gitu Kenapa? ngomel-ngomel Iya, gitu. enggak mau masuk, gue mau balik lagi ke rumahnya si Pak itu, katanya kayak gitu. Terus kenapa? Yuk kita pulang, kata si imamnya. Enggak, gue nggak mau masuk, katanya kayak gitu. Banyak banget serem, katanya gitu. Nggak mau, gue serem-serem. Intinya tuh dia nggak mau masuk lah ke rumahnya. Ya udah, pada saat itu juga kita balik lagi tuh ke si rumahnya si orang pintar ini, karena dia nggak mau masuk rumah. Kayak gitu. Nah terus saran dari orang pintarnya, pada saat itu kita pulang itu nyampe di rumahnya itu malam sekitar jam 8 atau jam 9 malam. Ini ke rumah aslinya? Rumah aslinya, pada saat itu dia nggak masuk Jam itu berapa? jam 8 atau jam 9 Jam malam 8. lah, kurang lebih. Intinya Setelah malam. itu pulang ke? Balik lagi ke rumah si Pak Ustadznya. Nyampe jam 10-an kurang lebih. Soalnya deket aja sih, nggak lama. Nah, udah kayak gitu nyampe di Ustadznya kita bilang dia nggak mau. Soalnya katanya banyak tuh serem. Terus oh ya udah mungkin belum beradaptasi katanya gitu. Kalau di sini kan dia ngeliatnya mungkin yang baik-baik, yang bagus-bagus. Yang di sana mungkin seram atau gimana. Intinya gitu. Nah, udah kayak gitu nanti pelan-pelan aja. Besok kalau mau dijemput sore aja, kalau nggak siang, jangan malam-malam biar dia nggak kaget. Kata si orang pintarnya itu seperti itu. Terus ya udah, akhirnya besoknya kita coba jemput itu jam 2-3 siang. Oh, jadi nginep lagi nih ya? Dia nginep lagi, balik lagi ke orang pintar itu, tidur di situ. Besoknya kita jemput lagi jam 2 atau jam 3 siang. Pokoknya siang hari balik lagi ke sana. Udah dia kayak biasa masuk ke rumah, masuk ke kamarnya dia kayak biasa, kita gue masih di sana, masih nemenin. Tapi pas udah mau maghrib, sekitar jam 5-an udah mau maghrib gitu. Dia bilang, siapa lo? Gitu. Siapa lo? Ngapain lo masuk kamar gue? Pergi lo, pergi. Gitu. Bisa gitu ya? Itu langsung aja tuh dia? Langsung kita lagi ngobrol. Habis maghrib? Sebelum. Mau maghrib. Oh, mau maghrib. Ya udah, kita lagi ngobrol-ngobrol biasa, lagi main. Biasalah cewek curhat-curhat kayak gitu. Tiba-tiba, siapa lo? Ngapain lo sini? Ngapain lo masuk kamar gue? Kata dia kayak gitu kan. Terus, lo kenapa nih? Suruh dia keluar, dia siapa? Masuk kamar gue nggak ngetok-ketok, katanya gitu, langsung masuk aja, pergi lo, pergi, kata kayak gitu. Terus, udah nih, enggak itu bukan siapa-siapa, gitu, udah lo nggak usah ngirauin. Terus, enggak, gue nggak mau ada dia, kata dia gitu. Intinya tuh udah mulai omongannya tuh udah ngelantur gitu. Tapi dia nyebutin nggak itunya, bentuknya apa? Enggak. Dia cuma suruh ngusir aja itu siapa, gue juga nggak tahu karena nggak ngeliat. Udah kayak gitu, pas habis maghribnya itu dia tambah serius karena dia bilang dia takut, dia nggak mau di sini, dia mau pergi. Mungkin dia ngeliat sesuatu yang menyeramkan, gue nggak ngerti. Ya udah akhirnya pada malam itu karena kondisinya dia udah nggak mulai stabil lagi, kita balik lagi ke rumahnya si orang pintar ini. Balik lagi. Ya udah tuh saran si orang pintar ini sering aja kayak bolak-balik aja gitu loh. Biar dia terbiasa sama makhluk-makhluk yang ada di rumahnya dia. Kayak misalnya siang hari, terus besoknya pagi hari, besoknya lagi malam hari gitu. Sampai dia terbiasa sendiri. Dan itu kurang lebih kayak 2 mingguan kayak gitu. Jadi bolak-balik 2 minggu dulu. Biar dia kerasan di rumahnya dia sendiri dengan situasi yang baru karena dia kan kayak udah mulai bisa melihat kayak gitu. Intinya tuh kayak gitu. Udah kayak gitu, udah lama tuh ceritanya kayak mungkin dia udah terbiasa, akhirnya udah balik ke rumahnya dia. Dan gue baru tahu itu dia akhirnya dia cerita sama gue sama si Indi ini kalau dia tuh ada sosok, kalau kata orang si pintarnya itu mungkin orang yang dulu nyantet ini ngirim makhluk kan gitu kan. Nah makhluknya itu tuh akhirnya ditaklukkan, akhirnya jadi penjaganya si Niki ini. Oh, jadi nempel. Nah akhirnya tuh si makhluk yang dikirim itu akhirnya jadi nempel ke si Niki yang katanya itu sekarang malah ngejagain. Gitu. Jadi ada satu ketika kalau kita mau bohong, ciptain main nih, kita mau kemana terus akhirnya bohong, kita mau ke sini nih, tapi padahal tuh bukan ke tempat yang kita tuju gitu. Itu tuh makhluk kayak langsung kesurupan, tapi dengan bahasa yang baik dan lembut banget. Tapi suaranya sama apa beda? Suaranya beda. Karena suaranya itu lembut banget dan itu dia kayak mungkin Jawa kali ya. Sepuh Jawa mungkin kali ya. Jawa iya. Dan kalau kata si Niki ini makhluknya itu tuh cantik banget. Karena si Niki ini bilang ke makhluknya itu kalau itu tuh Dewi. Dia nama makhluknya itu Dewi. Kayak gitu. Terus kalau misalnya kita mau bohong nih, terus tiba-tiba dia kayak kerasukan gitu kayak, jangan bohong Dok sama orang tua. Merinding guys. Nanti kenapa bilangnya jujur, kalian mau kemana gitu. Pokoknya dia ngomongnya tuh lembut dan halus dan itu kayak ngomong Jawa karena dia panggilan Dok di situ. Pokoknya kayak gitu deh. Dan pada suatu ketika juga ada di saat gue nih sama temen gue lagi habis pulang dari suatu kafe. Jadi tuh temen gue itu, jadi kita tuh berlima.
gue di depan, temen gue nyetir, temen gue bertiga di belakang. Nah posisi si Niki ini dia di tengah-tengah, karena itu kan mobilnya ada, dia di tengah-tengah di duduk belakang gitu loh. Nah pas kita mau pulang dari kafe ini, ada temen gue itu yang muntah di basement tempat parkiran. Udah kayak gitu selesai, di jalan si Niki maju-maju duduknya, maju-maju, ayo cepetan jalan, ayo cepetan dong jalannya gitu. Kenapa sih Nik, kata gue gitu. Udah cepetan jalannya, kata gue gitu. Kenapa? Itu ada yang ngikutin kita, kata. Siapa yang ngikutin kita? Kita pada lihat ke belakang dong otomatis. Siapa sih yang ngikutin? Gak ada siapa-siapa pada saat itu, karena udah malam juga kan, jam 11 atau jam 12 malam. Terus siapa sih Nik? Udah cepetan, kata dia gitu. Gue takut, dia dari tadi ngejar kita, kata dia kayak gitu kan. Terus siapa? Lu sih tadi, katanya kayak gitu. Kenapa? Udah nanti aja, yang cepet sampai rumah gue dulu, kata dia kayak gitu. Ya udah, akhirnya singkat cerita gue nyampe rumahnya dia, terus akhirnya dia marah-marah sama temen gue. Sebut aja si A. Lu sih tadi sih di basement pakai cara muntah segala, udah muntah kagak misi, katanya kayak gitu. Kenapa sih nih, kata temen gue si ini. Lu tau gak yang ngemuntahin itu siapa? Katanya kayak gitu. Siapa? Gue lupa, pokoknya ada satu makhluk yang intinya temen gue muntah dan itu dia ngemuntahin si makhluknya itu. Kena. Ya udah, akhirnya dikejar lah tuh mereka sampai di rumahnya itu. Terus ya sekarang mana makhluknya? Emang ada teman gue yang muntahin ini dengan selengeannya. Terus udah nggak ada karena ada Dewi, katanya kayak gitu. Oke, kata gue. Ya udahlah, kata gue. Ya udah, pada saat itu udah kita sampai situ doang. Dan ada cerita lagi, ya biasa kayak kita lagi di jalan tol, kita mau pergi ke luar kota, di jalan tol itu astagfirullahaladzim, kata dia kayak gitu. Kenapa nih? Kenapa? Itu apaan melayang gak ada badan? Ya kayak gitu, tengah malam ya. Kalau pergi sama dia tuh pokoknya tuh. Itu berapa orang tuh yang pas di tol ini? Berapa orang ya? 4 orang deh kayaknya. 4 orang. Dan dia posisinya di tengah? Posisinya nggak di depan? belakang. Di belakang. Kita nggak pernah naruh dia di depan karena dia suka seperti itu. Masih sembrono ngomong-ngomong hal-hal yang begitu. Gua nggak ngerti deh. Makanya kita nggak pernah kan takut ngetagokin si drivernya kan, kayak gitu kan. Udah kayak gitu. Jadi tuh nggak lama setelah itu ada lagi kejadian pada saat itu pacarnya temen gue, si Indi ini meninggal. Gitu. Indinya meninggal? Enggak, pacarnya. Oh, pacarnya. Iya, jadi tuh di satu ketika kejadian pacarnya temen gue ini meninggal, pacarnya si Indi. Ya udah kan final itu kita akhirnya nyelawat, mau nggak mau kan. Ya udah pas kita nyelawat itu gue pergi, gue, Niki, si Indi sama pacarnya. Jadi berempat. Si Niki itu duduk di depan sama pacarnya, gue sama Indi di belakang. Kayak gitu kan. Nah, itu tuh kita nyelawat, pas kita nyelawat itu si Nikinya ini kita masuk ke sana, si Niki ini tuh dia udah kayak gelagat apa ya, nggak ngerti, pokoknya gelagat tuh kayak gelisah gitu loh, kayak gelisah kayak mungkin kalau menurut gue dia kayak nahan sesuatu yang mau masuk tapi dia nahan kayak gitu kalau menurut gue ya, karena gue nggak ngerti hal-hal seperti itu. Jadi kayak udah gelagat gelisah gitu deh. Terus nggak nanya, nih lo kenapa? Enggak apa-apa. Nih lo kenapa? Enggak apa-apa sama si cowoknya. Udah kita keluar aja, lo jangan di dalam gitu loh. Takutnya kenapa-napa ntar malah ngeganggu suasana duka kan kayak gitu kan. Udah kayak gitu, udah lo keluar aja. Enggak, gue mau di sini kata gitu. Udah ayo kita keluar aja, ntar malah ngeganggu kata gitu. Lo kalau kenapa-napa ntar susah karena rame dan itu rumahnya itu di gang sempit soalnya. Kalau kenapa-napa susah nariknya ngebawanya keluar. Enggak, gue mau kesini. Enggak, gue mau kesini. Ya udah pada saat itu si Indi itu lagi di dalam sama nyokapnya si almarhum gitu kan, sama si adiknya almarhum. Nggak lama kemudian tiba-tiba si Niki ini langsung masuk ke kamarnya si nyokapnya nih, yang dimana itu ada nyokapnya, ada si Indi sama ada si adiknya. Langsung nyelonong aja, nggak pakai assalamualaikum permisi apa segala, langsung aja dia nyelonong. Gue nggak ngerti kenapa dia tahu si nyokap sama Cindy lagi ada di kamar itu. Intinya gue aja nggak tahu gitu kan, dan dia juga nggak tahu rumahnya itu juga ya gimana. Posisinya. Nah kayak gitu kan, tiba-tiba di nyelonong. Akhirnya gue ngejar dong, si cowoknya nggak berani ngejar karena kan itu kan banyak ibu-ibu lagi pada ini. Ya udah, akhirnya gue kejar, lo kemana nih Bu? Cium lo waktu gitu. Dia buka pintu, dia masuk, mama gitu. Terus lo kenapa nih? Jangan begitu, orang lagi pada berduka. Mama, maafin Ma. Kayak gitu. Tapi itu emang suaranya bukan suaranya dia. Suara cowok tapi bukan suara cowok.
maksudnya suara cowok banget tuh bukan, suara cewek suaranya dia juga bukan, dan gue kata itu suaranya siapa, intinya tuh kayak gitu. Terus maafin AA, Ma kata dia gitu, maafin AA, Mama jangan sedih lagi, Mama harus ikhlasin AA. Intinya tuh dia minta maaf sama nyokapnya gitu. Jadi pacarnya nih yang masuk ke Kayaknya karena minta maaf kan. Karena minta maaf ke nyokapnya itu gitu. Terus apa sih, ya udah intinya dia minta maaf ke nyokapnya. Nah, terus dia itu punya panggilan kesayangan ke adiknya si almarhum ini. Dan dia tahu panggilan kesayangannya itu, intinya dia manggil adiknya itu dengan panggilan kesayangan. Itu antara mereka doang yang manggil gitu. Jadi dites nih. Enggak dites, tiba-tiba aja spontan. Enggak dites, spontan aja. Abis dia minta maaf ke nyokapnya itu, dia langsung ke adiknya, kan ada adiknya di situ kan. Akhirnya dia langsung manggil. Gue lupa itu nama sebutannya apa gitu kan. Ya udah terus akhirnya manggil, maafin AA ya, kata gitu, kalau AA punya salah. Terus apa sih namanya, Ade harus mulai dari sekarang, Ade itu sebagai seorang kakak harus jagain Mama dengan baik sama adik-adik yang lain karena dia kan bersaudara, katanya gitu. Intinya itu dia kayak menyampaikan dan dia harus ikhlas karena ya udah itu emang udah jalannya seperti itu. Terus adiknya ada tanggapan enggak? Adiknya ya udah dia cuma nangis kayak gitu, dia cuma nangis. Terus dia kan kayak musisi gitu, dia bilang gitar yang di kamar AA di pojok dikasih tahu letaknya di mana. Terus itu bilang dilanjutin dimainin, jangan sampai nggak dimainin ataupun dibuang atau ditelantarin kayak gitu. Intinya sih wasiat itu beneran tahu letaknya tuh. Iya, dia bilang di pojok kamar. Ya intinya gue nggak lupa lah pada saat itu ditaruh di mana katanya gitu. Ya udah dia bilang ya, intinya itu kayak gitu. Nah pas kita mau pulang itu kan maghrib. Dan itu salah kita pulang tuh maghrib. Kenapa kita mau pulang? Sorry, potong dulu. Tuh ibunya gimana tanggapannya pas ngeliat kayak gitu? Ya udah ibu cuma bilang iya ibu ikhlas. Ini iya ibu ikhlas kayak gitu. Ibu akan doain intinya gitu doang sih. Gak terlalu banyak percakapan. Kayak gitu. Cuma itu doang ya? Iya cuma itu doang. Terus yang lain yang ngeliat itu? Nggak ada yang lain, soal itu kan di kamar. Oh iya di kamar ya. Gitu. Nggak ada yang terlalu ngeliat karena cuman ya gue, adiknya sama temen gue itu doang. Pas kita mau pulang itu pas mau menjelang maghrib itu buat kita pulang, kita udah mau pacarnya si Niki itu udah nyalain mobil. Nah si Niki itu gue nggak ngerti dia kerasukan atau enggak, itu dia duduk tegak terus dia ngeliat ke belakang ke arah gue, dia ngeliat gini tapi dia melototin gue sama temen gue si Indi. Melotot banget tuh. Melotot dia gini kayak gitu, dia bener-bener melototin. Terus pacarnya sendiri pun dipelototin gitu. Terus ya udah sama pacarnya, Nik sadar, ayo sadar kayak gitu. Dikontrol, Dewinya mana, dikontrol, jangan sampai ada yang masuk selain Dewi. Kata dia, pacarnya tuh intinya bilangnya kayak gitu. Udah sadar. Itu ada kayak 10 menitan lah dia diem, ya. Dan kita juga nggak berani jalan. Dia melotot aja, diem melotot gitu. Melotot ganti-gantian tuh iya, arahnya. Diliatin satu-satu, terus dia diem, terus dia ke belakang lagi dipelototin. Udah, tapi nggak ada percakapan atau apa tuh nggak ada. Berarti sama 10 menit diem tuh di mobil? Karena kita nggak berani jalan. Dan pada saat itu kan juga lagi azan juga, karena kejadian itu menjelang dan dia lagi azan, kita berhenti nunggu azan selesai, baru kita jalan. Kayak gitu. Itu aja sih. Terus ada lagi nggak? Oh iya Bang, gue ceritain kenapa mantannya si Indi ini meninggal ya. Jadi tuh katanya, mereka kan kayak touring gitu loh. Dia touring sama teman-temannya di Vespa gitu ceritanya. Oh, cerita geng motor Vespa. Iya, gitu geng motor Vespa. Nah, itu tuh mereka pergi ke suatu tempat di pantai di daerah Banten. Gue nggak ngerti, gue lupa pantai itu namanya apa, dan pantainya juga cukup terkenal kok kayaknya gitu loh. Nah, mereka itu sempat nginep di situ kayak gitu. Nah, gue nggak ngerti ceritanya gimana. Pas pulang itu, jadi si mantannya Indi ini dia naik Vespa bertiga. Nah, bertiga itu tuh posisinya kalau nggak salah itu jadi pacar wait. Jadi itu temennya, pacarnya si Indi sama temennya lagi di belakang. Jadi dia naik motor bertiga, pacar Indi posisinya ini di tengah kayak gitu. Nah, itu tuh ceritanya katanya itu temennya ini yang ngebawa dia naik Vespa pelan. Ya tau lah Vespa itu sekenceng-kencengnya semana sih gitu. Apalagi mereka bonceng 3 gitu kan. Nah, temennya ini yang ngebawa, pengakuannya dia kenapa dia bisa jatuh dan itu katanya tuh kayak ada orang nyebrang. Pengakuan gitu. Si temennya yang ngebawa si Vespa ini. Jadi dia ada orang nyebrang, kaget, terus ya udah akhirnya dia ngerem mendadak, nggak tahu gue banting setir, pokoknya dia nabrak trotoar. Si ini pacarnya. Iya, jadi si Vespa yang dinaikin bertiga ini akhirnya dia nabrak trotoar kayak gitu. Nah, temannya ini dia nggak kenapa-napa, cuma lecet-lecet doang.
Dan temannya lagi yang belakang itu kebanting, dan pacarnya si ini juga kebanting. Kebanting itu artian kelempar lah, mental kayak gitu, mental. Nah, temennya yang bawah ini dia nggak kenapa-napa, yang dua ini mental. Nah, temennya yang si pacarnya Indi ini, dia itu meninggal di rumah sakit. Gak lama setelah sampai rumah sakit. Dia nggak sadarin diri, koma, ya udah meninggal. Tapi teman yang belakang ini yang ikut mental juga, dia itu masuk rumah sakit kurang lebih semingguan. Itu dalam keadaan koma. Iya, dia koma. Dia koma itu, dan katanya sih kalau kata orang pintar, kalau dilihat dari orang pintar itu katanya ini karena mungkin mereka sama teman-temannya lain, mereka ada ngelakuin sesuatu hal yang salah di pantai tersebut. Kayak gitu. Jadi tuh si temennya ini tuh dia kayak ada yang apa ya, banyak makhluk gitu loh, banyak makhluk yang ngikutin sampai dia akhirnya sakit koma. Dia nggak suka, dan akhirnya dia tuh komanya tuh lama gitu. Akhirnya diyasinin, dibacain doa, kita ngirim doa kayak yasinan kayak gitu. Ya seminggu itu baru sembuh kayak gitu, baru sadar. Nah, kalau temannya si pacarnya si Indi ini, gue nggak ngerti kalau dia emang katanya ya, gue kurang paham juga, ya udah masuk ke alamnya mereka, diambil. Intinya begitu. Nah, yang koma ini masuk juga nggak ke itu pas tadinya dia sadar? Nggak, pas dia sadar dia cerita nggak? Kan koma nih 2 minggu ya? 2 minggu atau seminggu tadi? Seminggu kan? Habis itu kan dibaca-bacain baru sadar. Setelah sadar dia cerita nggak, gue masuk di mana gitu? Dia nggak, dia bilang sih nggak masuk apa segala macam. Intinya dia cuma sakit, sadar, ya udah. Setelah itu tuh dia kayak ya itu dia tetap menjalani ruqyah sama sholat 5 waktunya di tempat ini deh. Intinya sih itu. Jadi yang satu lagi tuh yang masuk. Iya, yang koma temennya ini. Kalau si pacarnya si Indi ini ya udah katanya mas alam, katanya kayak gitu. Terus ada cerita nggak pas masuk tuh dia ngapain aja gitu? Enggak sih, ya udah akhirnya ngasih tahu apa sih ini kok bisa lo ngapain aja kira di pantai. Katanya itu ceritanya itu temennya yang belakang ini sama si pacarnya Indi itu, dia tuh buang air kecil di satu pohon gitu. Mungkin dari situ ya, kalau gue tangkapnya mungkin dari situ. Kalau cerita-cerita yang lainnya ya gue nggak terlalu tahu gimana. Intinya sih kayak gitu. Ada lagi nggak yang mau diceritain selain masalah ini? Mungkin ada pengalaman horor yang lain? Apa ya? Oh iya, yang tadi akhirnya si Niki ini, dia itu bisa ngelihat karena katanya dia tuh disantet dari teman kerjanya. Jadi satu geng teman kerjanya ini nggak suka sama satu geng temannya Niki di kantornya. Jadi geng ini nggak suka sama gengnya si Niki di kantornya gitu. Akhirnya geng ini tuh dia pengen nyelakain dari gengnya si Niki. Tapi sayangnya mungkin ibadahnya atau imannya itu yang paling kurang ya si Niki ini. Jadi kenanya si Niki ini. Dan ya, teman-temannya itu nggak ada, baik-baik aja main. Dan akhirnya dari semenjak dia masuk ke ruang pintar itu, pulang-pulang dia bisa ngelihat kayak gitu. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa langsung email atau DM Instagram kita. Gue ada cerita lagi, ini pengalaman gue itu pas gue lagi training di negara tetangga, Malaysia. Boleh ini tuh kejadiannya kalau nggak salah itu tahun 2012, pokoknya pas gue masa SMK gitu deh kan. Gue training di Malaysia, itu gue dari Jakarta sama temen gue itu cuman bertiga gitu. Nah, satu cewek, satu cowok, dan itu sama gue. Jadi 2 cewek, 1 cowok gitu kan. Nah, pada saat itu di sana nggak kita cuma bertiga doang nih. Jadi gue training di salah satu resort itu di daerah Pahang, Malaysia. Dia tuh daerah perbukitan gitu deh, jadinya resort gitu. Nah, pas gue nyampe di sana ternyata nggak cuma gue doang bertiga yang akan training di sana. Ternyata ada juga teman-teman lain itu dari Jawa Timur. Jawa Timur itu dia ada dari Surabaya, Sidoarjo, Banyuwangi. Sekolah lain lah ya. Sama sekolah lain, pokoknya dan mereka tuh lainnya tuh dari Jawa Timur. Awal mula gue di sana itu gue nggak akrab sama mereka karena beda aja gitu menurut gue, orang dari kita dari Jakarta sama mereka dari Jawa Timur, dengan bahasanya juga kan beda dan cara pemikirannya, pergaulan juga itu beda. Nah, jadi gue awal-awal ini di sana tuh gue stay di homestay, dibilang apartemen juga bukan, dibilang rumah susun juga bukan. Jadi tuh tempat tinggal gue itu tuh dia tuh tingkat ke atas sama tingkat ke bawah gitu. Jadi itu tuh kurang lebih kalau nggak salah tuh ada 8 lantai. Dan itu tuh kalau ke atas itu kita bisa naik lift, ada tangga juga. Kalau ke bawah itu tuh 2 lantai ke bawah. Jadi 6 lantai ke atas. Tapi pakai lift juga? Enggak, kalau ke bawah itu cuma pakai tangga. Tangga darurat gitu lah ya? Iya, pokoknya tangga biasa deh gitu. Jadi ada 2 lantai. Nah,
Jadi gue itu tinggal di lantai 1 tapi bawah tanah ibaratnya. Nah, lantai 1 bawah tanah. Jadi kalau kita mau ke kamar ke homestay, kamar gue itu dia harus muterin 2 tangga turun ke bawah. Nah, bentukan homestay-nya itu kayak masuk buka pintu itu kita langsung disambut sama dapur. Bukan ruang tamu dulu, jadi dapur. Jadi dari belakang baru ke depan. Dapur, habis itu ruang makan, ruang kita ngumpul-ngumpul, TV, dan depannya itu balkoni. Tempat kita jemur-jemur baju, tempat nongkrong juga kayak gitu. Nah, kamarnya itu turun lagi ke bawah. Jadi udah di bawah tanah, turun lagi ke bawah. Makin baru dalam, ya? Makin dalam, makin bawah jadinya. Jadi tuh ada 2 kamar situ, yang sebelah kanan itu kamar besar, yang sebelah kiri itu kamar yang nggak terlalu besar, ibaratnya sepertiga dari kamar yang utama ini. Nah, gue itu stay di kamar besar ini kurang lebih, gue sama temen gue si cewek ini yang dari Jakarta, sama kurang lebih ada 6 cewek dari Jawa Timur itu. Jadi gue berdelapan satu kamar. Oh, satu kamar 8 orang? Iya. Cewek semua kan? Cewek semua. Dan sebelah kiri gue itu ada staff 2 orang doang di kamar satunya. Jadi kamar satu udah ada orang yang gede ini tuh baru kita tempatin gitu loh. Intinya tuh kayak gitu. Awal mulanya itu di sana gue stay di sana nggak ada masalah apapun, dan mungkin bulan ketiga itu staff gue yang satu ini dia keluar. Cuman berapa bulan di sana? 6 bulan. 6 bulan di sana. Nah, staff gue yang satu ini keluar dia di bulan ketiga kalau nggak salah. Nah, bulan depannya lagi staffnya ini satunya lagi yang di kamar sebelah itu akhirnya juga keluar. Nah, keluar semua tuh. Keluar semua. Gue nggak tahu alasannya kenapa. Dan akhirnya gue request ke HR pada saat itu, gue sama temen gue yang dari Jakarta ini pindah ke kamar sebelah. Karena jujur aja itu pada saat itu gue itu nggak cocok sama temen-temen baru ini yang dari Jawa Timur gitu. Kurang cocok lah dengan kebiasaan-kebiasaannya mereka, dan intinya tuh berantem mulu setiap hari. Akhirnya gue minta pindah ke kamar satunya lagi, kayak gitu. Nah, udah kayak gitu, di bulan ke-4, jalan ke-5, intinya gue mau balik, gue mau kelar training itu, gue pindah ke kamar baru, itu di seminggu 2 minggu setelah gue stay di kamar baru ini, kamar yang kecil ini berdua sama temen gue, pada suatu malam itu, gue udah tidur, karena gue masuk pagi, nah temen gue ini masuk siang, akhirnya pulang jam 11 malam kan, gue posisinya udah tidur, temen gue, si cewek ini, tiba-tiba masuk kamar dengan ngos-ngosan, bangunin gue. Nah, bangun, bangun, kata dia kayak gitu. Apa sih, kata gue, bangun, ayo kita tidur di kamar sebelah yuk bareng-bareng, kata dia kayak gitu. Ngapain, udah aja tidur, udah cepetan, lu bawa baju, cepet, pindah, cepet, kata dia kayak gitu. Gue mau ngambil baju nih, gue mau mandi di kamar sebelah, kata dia kayak gitu. Ngapain, sudah kita tidur aja di sini, ngapain? Udah nanti gue ceritain, kata dia kayak gitu. Udah cepetan, lu ambil bantal lo, kata dia gitu, mau bawa selimutnya sekalian, kata dia kayak gitu. Terus, ngapain sih, nggak mau gue, yaudah lu tidur sini sendirian ya, tapi gue mau tidur sana, nggak mau gue kalau tidur sendirian, gue bilang kayak gitu. Yaudah deh gue ikut, kata dia gitu. Udah, akhirnya gue ikut, gue masuklah tuh kamar. Di situ temen gue shock sih, gue kaget dan gue juga bingung, karena di situ temen gue ada yang nangis, ada yang baca Yasin, ada yang langsung kayak gitu. Serius, gue masuk kamar itu ada berduaan pelukan. Gue mau pulang, kayak gitu, ada yang kayak gitu. Ada juga temen gue yang lain tuh ada yang baca Yasin. Ada satu orang itu dia Kristen, dia baca Alkitabnya dia dengan dia Alkitab, baca Alkitab mungkin nyanyi kali ya, tapi menurut itu serem sih nyanyi baca Alkitab kayak gitu. Ya udah, terus ini kenapa? Gue kan bingung. Ini kenapa sih? Gue nanya sama temen gue dan bilang, kenapa sih? Ada apa sih? Gue bilang gitu. Udah nanti kita dulu baca dulu, lu baca Yasin kayak apa, berdoa katanya. Ya tapi ada apa? Gue gitu nih, gue nggak tahu apa-apa katanya. Udah nanti diceritain, gue yang lain pada tenang dulu. Udah, gue diem dong pada saat itu karena gue nggak tahu apa-apa. Gue cuman ini pada kenapa? Gue bingung gitu loh. Udah, akhirnya temen gue ini mandi, selesai mandi dia pakai baju, sholat, baru dia cerita ke gue. Sini lah gue ceritain katanya gitu. Dia jadi gitu, tapi pas gue pulang sama anak katanya gitu, di atas itu ada tanah merah katanya gitu. Merah katanya. Iya, di atas di dapur. Kan karena kamar kita di bawah, jadi kan kita bilangnya di atas gitu, nanti kayak gitu. Di atas itu ada tanah merah katanya gitu. Terus tanah merah siapa? Nggak tahu katanya gitu. Seriusan? Karena masih ada, masih ada. Seriusan tanah merah apa sih? Gue bilang, berantakan banget deh tanah merah, kayak ada katanya ya, itu tuh kayak ada tapak kaki orang gitu loh. Ada tapak kaki orang.
itu tapi cuma sampai ke belokan arah tangga. Habis itu hilang. Habis itu nggak ada lagi. Wow. Ke tangganya itu udah nggak ada lagi. Jadi cuma berarti sampai ke arah tangga doang gitu loh. Terus ya dari mulai dapur kita buka pintu sampai ke arah tangga, habis itu tangga tuh bersih. Gitu. Dan itu katanya banyak tanah merah basah gitu loh jadinya. Jadi kayak tanah merah, tanah kuburan gitu maksudnya. Wah, itu gua nggak ngerti. Gua nggak ngerti tanah dari kuburan atau tanah mana. Intinya tuh kayak gitu. Udah kayak gitu seriusan, gue penasaran dong, gue tanya. Seriusan, iya. Gue ngeliat, jangan lu jangan ke atas katanya gitu. Seriusan, iya katanya gitu. Masa sih, gue kan kepo terus. Ayo temen gue deh ke atas katanya gue gitu. Jangan. Ya udah, terus kemarin tuh akhirnya temen gue yang dari Jawa Timur itu ada yang cerita akhirnya ke gue sama temen gue ini yang dari Jakarta. Kemarin itu sebelum ada kejadian tanah merah ini beberapa hari yang lalu itu juga ada katanya kayak bercak-bercak merah darah gitu tapi di dapur, di meja-meja dapur. Di dapur lagi nih. Iya, di dapur. Kejadian di dapur tuh di meja-meja dapur. Nah, temen gue itu sempat marah-marah. Ini siapa? Apa sih namanya? Entah itu mungkin kecap, temen gue mikir atau sirup merah atau apa. Intinya bercak-bercak merah. Ini siapa? Temen gue ngomel-ngomel. Terus mungkin itu tuh anak Jakarta sebelah kata gue gitu. Gak beres-beres, gak beres-beres katanya kayak gitu. Terus bercak-bercak merah kata gitu. Iya, lu kan kemarin libur nak katanya kayak gitu. Bersih-bersih nggak kata gitu. Lu bersih-bersih kok nggak ada bercak-bercak merah, tanya aja libur yang lain katanya kayak gitu. Iya nggak ada kan? Iya nggak ada. Gue make sure ke teman gue satu yang libur sama gue pada saat itu. Terus ya udah nggak ada. Kemarin tuh ada bercak-bercak merah kata si teman gue yang dari Jawa Timur itu, dia nunggunya gue gitu yang motorin itu. Padahal enggak, gue nggak udah bersih-bersih lah intinya. Terus seriusan udah beberapa hari ini pokoknya ada hal-hal aneh ini tuh kayak banyak tanah-tanah itu udah kayak 2-3 kali kejadiannya. Itu kejadiannya jam berapa? Itu temenku pulang jam 11 malam. Yang tanah merah? Iya. Kalau yang bercak itu? 2-3 hari sebelumnya katanya. Iya jamnya nggak tahu. Aduh gua nggak tahu deh. Intinya tuh mereka yang ngalamin karena gua nggak ngalamin sendiri. Itu gua dari temen gue aja. Ya udah kan pada saat itu akhirnya teman-teman gue itu takut tuh, akhirnya pada nggak bisa tidur deh. Akhirnya kita telepon ke anak cowok gitu yang beda mes gitu loh. Masih sama satu resort itu, satu homestay itu tapi beda kamar kayak gitu. Kita telepon, lu pada kesini kek kata gitu. Anak-anak tuh mau ke dapur tuh pada nggak berani gitu loh. Terus gimana ceritanya? Kuncinya mana? Katanya kayak gitu kan. Ya udah lu pada kesini aja dulu. Ya kuncinya mana? Kan kita nggak punya kunci kata gitu. Ya udah lu kalau nyampe depan pintu, lo ketok, lo telepon kita naik ke kameramen ke atas karena nggak ada yang berani. Anak-anak pada saat itu tuh pada panik, khawatir, bingung, nangis, dan gue juga bingung karena gue nggak tahu apa-apa pada saat itu. Ya udah akhirnya pas gue naik ke atas, teman-teman cowok itu udah di depan pintu, ya udah kita naik ke atas. Pas kita naik ke atas, gue naik ke atas karena gue nggak ngeliat dan itu nggak ada apa-apa, bersih. Tanahnya bersih? Nggak ada apa-apa. Bener-bener nggak ada? Bener-bener nggak ada, bersih. Ya udah kan gue ke atas, akhirnya tanahnya itu nggak ada. Ya gue nanya sama temen gimana tanahnya, sumpah nah tadi tuh ada tanahnya. Si teman gue dari Jakarta itu bilang sumpah deh tanahnya tuh ada, benar-benar kotor, terus kayak ada tapak kaki gitu ke arah tangga. Tapi itu berapa orang yang lihat tuh? Pada saat itu 3 orang. 3 orang dari Jakarta sama dari yang iya, teman gue satu dari Jakarta dan 2-nya itu dari Jawa Timur. Itu kayak gitu kan. Udah tuh akhirnya temen cowok gue pada datang di depan pintu kan, ya udah kita bukain. Udah pada nangis tambah nangis yang ya pokoknya udah malah tambah gak karuan gitu loh. Ya karena gue gak apa-apa ya udah gue diem aja deh. Udah intinya kayak gitu. Nah, akhirnya pada saat itu besoknya itu kita mutusin untuk bilang HR untuk pindah mes katanya gitu. Pindah kamar lah setidaknya. Nah, pas kita cerita ke HR kayak gitu, ya udah sama HR nggak di ACC karena emang nggak ada mes yang kosong. Katanya gitu, kita nggak bisa pindah karena itu kan satu mes harus dipindahin semuanya. Orang-orangnya nggak ada katanya gitu. Ya udah kan, terus besoknya lagi tuh ada kejadian lagi kayak gitu, tapi yang nggak parah banget. Temen gue yang ngerasain kayak ya gitu, kayak mungkin kayak barang-barang hilang gitu doang sih sebenarnya. Udah nggak kuat lagi, ya udah akhirnya karena teman gue ada beberapa orang dia nggak mau pulang ke mes, dia akhirnya nginep ke mes orang lain dan akhirnya mengganggu temennya dan banyak yang lapor. Akhirnya tempat mes itu di kayak rukiah gitu. Kita manggil si resort gue ini manggil orang pintar untuk ngerukiah, ngedoain lah mes gue itu, disiram-siram pakai bunga atau apa. Terus anak-anak yang tinggal di situ pada di rukiah. Terus kayak gitu. Di rukiah itu sih intinya tuh nggak ada yang gimana-gimana atau yang apa sih efeknya apa-apa tuh nggak ada. Tapi pada saat gue sama temen gue ada satu itu di rukiah like ada something apa ya, gimana jelasin ya? Pernah nggak sih kayak
ngerasain sesuatu, ada satu hawa yang keluar dari badan. Jadi tuh kita kayak hawa panas terus keluar. Oh panas nih ya? Iya. Hawanya anget-anget gitu. Iya, anget-anget gitu, anget-anget terus kayak sedang keluar gitu, terus kayak ada sesuatu yang mau keluar tapi nggak bisa keluar. Mungkin yang nempel gitu. I don't know, maybe ya. Pada saat itu gue ngerasa gue lagi enak badan aja sih, intinya tuh kayak gitu. Jadi ini sekarang cerita anak gue Bang, Siara. Nah ini tuh ceritanya itu di momen lebaran awalnya. Nah pas lebaran itu kayak kita lebaran biasa, gue lebaran itu di rumah om gue yang ada di Malang gitu kan. Nah pas hari lebaran itu kayak biasa, dan besok itu om gue, jadi gue tuh cerita tentang om gue tuh kayak biasa deh, pokoknya masih kayak biasa, tapi gue sih udah ada ngerasa aneh itu om gue itu dia apa ya, kayak kita kan maaf-maafan di bulan di lebaran itu. Nah om gue ini tuh pas lebaran itu dia beda aja gitu menurut gue, karena dia tuh hawanya beda gitu ya. Iya, hawanya beda. Terus dari dia tuh minta maaf ke kita, terus ke nenek, ke yang lain-lain itu beda, sambil nangis-nangis minta maaf, maafin ya kalau om ada salah, gitu kayak gitu. Nah, besokan harinya lebaran kedua itu pagi-pagi kata tante gue itu om gue tuh masih baik-baik aja, masih ngobrol pagi-pagi subuh-subuh. Nah, pas jam sekitar jam 7, jam 8 pagi itu tiba-tiba kan tante gue itu lagi masak gitu kan, mau masak sama, pokoknya dia mau masak deh, mau nawarin makan ke gue ini, Pak mau makan nggak, katanya kita mau ini nggak, nggak ada jawaban, ditanya lagi 2-3 kali kok nggak ada jawaban. Akhirnya nyuruh suami gue ini, coba liatin om gitu, tawarin mau makan nggak, katanya gitu. Ya udah om mau makan nggak, kok nggak ada respon. Tante gue akhirnya masuk ke kamar untuk ngeliat kondisi om gue. Dari situ om gue tuh udah nggak ngerespon apa-apa gitu loh, tapi sadar, tapi nggak ngerespon, cuman ngerespon aja jawabannya. Ini posisinya tiduran nih. Tiduran. Nah, itu tuh kayak cuman gitu doang. Responnya cuman gitu doang, nggak bisa berucap apapun itu, dan badannya itu juga nggak bisa digerakin. Udah kan akhirnya dibangunin, dikasih makannya itu disuapin lah, atau gue nyuapin, suami gue megangin om gitu kan, karena kalau misalnya nggak dipegangin jatuh, lemes banget ibunya tuh kayak gitu kan. Udah kayak gitu, om gue ini akhirnya pada saat itu juga selesai makan, kita langsung bawa ke rumah sakit. Nah udah dibawa ke rumah sakit, kata si dokter ini yaudah masuk ke UGD kan, akhirnya suruh rawat inap, masuk ke UGD. Pulanglah gue sama anak gue di kamar itu. Nah besok itu banyak saudara-saudara juga yang datang karena om gue ini sakit kan gitu. Gue pulang ke rumah, pada saat itu sama saudara-saudara juga, udah ada saudara-saudara gue datang gitu tuh. Om gue ini kan keadaan di rumah sakit nih. Nah anak gue ini si Ara itu dia masuk ke kamar om gue, emang biasa sih kayak gitu, karena om gue tuh ya biasanya ngeliatin handphone, lihat kartun-kartun YouTube gitulah, pokoknya anak gue sama om gue ini dekat gitu. lah ya, dekat lah anak gue ini. Nah terus anak gue itu ke kamar gitu bilang, mah tuh om, katanya kayak gitu, mah om gitu, katanya gitu, bukan om Ai gitu, mama itu Ai katanya gitu, itu Ai gitu, Ai itu mana Ai kayak gitu, tuh Ai kayak gitu. Terus gue sama kakak sepupu gue yang kan om gue lagi ada di rumah sakit gitu, dia ngeliat Ai siapa di kamar itu. Oh iya ya udah biar aja gitu, udah iya main keluar. Akhirnya gue itu jam berapa tuh? Siang, akhirnya sih siang, jam 1 jam 2 siang kayak gitu. Udah akhirnya gue ajak keluar, itu awal mulanya kayak gitu. Nah itu nggak lama kemudian itu udah gue pulang. Akhirnya gue pulang balik lagi ke Surabaya. Sehari sebelum om gue meninggal, itu paginya itu anak gue itu nggak biasanya dia minta, mah kakak mau nelpon Ai kata dia gitu. Oh minta ya? Minta, nggak biasa dia minta nelpon orang atau apa, tiba-tiba minta, mah kakak mau telepon Ai pagi-pagi jam 7 pagi, gue inget banget. Terus menelpon Ai, iya bentar ya, iya kakak kangen sama Ai, katanya kayak gitu, jadi disedikan. Kakak kangen sama Ai, katanya kayak gitu. Iya nanti kita telepon Ai. Ya udah gue kontak tante gue, akhirnya bisa nggak? Ternyata nggak bisa karena om gue masih dirawat inap itu, nggak bisa telepon. Ya udah akhirnya kan. Dan besok itu om gue udah pulang deh ceritanya. Nah pas besoknya itu pagi-pagi gue dapet kabar kalau gue udah nggak ada. Kayak gitu, udah meninggal jam 8 pagi lah kurang lebih. Ya udah gue bergegas akhirnya ke sana. Nah itu tuh dalam keadaan om gue tuh di keadaan udah siap tinggal di situ, karena cuma tinggal nungguin gue doang sekeluarga gitu loh. Pas udah nyampe situ ya udah gue bilang ke tante gue, Tan si Ara ini boleh nggak ngeliat om kayak gitu kan, soalnya kan
deket gitu loh sama om gue ini, sama kakaknya ini gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi habis itu mandiin ya nak, kata gitu. Ya udah mandi, ya udah akhirnya gue kasih tahu ke anak gue, itu siapa kak? Ai kayak gitu. Ai kayak gitu. Terus iya itu Ai udah bobo, Ai udah nggak sakit lagi gitu. Ai sekarang udah disyukur sama Allah ya, kata dia gitu. Ya dadah dulu samanya, assalamualaikum kayak gitu kan. Terus iya dadah ya assalamualaikum, ya gitulah anak kecil dengan polosnya. Mungkin kayak tidur biasa lah kayaknya itu kan. Ya udah kayak gitu, udah dikuburin apa segala macem. Singkat ceritanya gue pulang nih ke Surabaya. Itu seminggu kalau nggak salah ya setelah om gue ini meninggal. Anak gue itu sakit. Tiba-tiba anak gue sakit muntah-muntah. Habis sakit muntah-muntah itu akhirnya dia muntah itu dari sore, bangun tidur sore itu sekitar jam 4. Itu tuh pertama muntah, nah kakak muntah kata dia kayak gitu. Oh ya udah dibersihin kan kayak biasa. Pas dia muntah itu selang setengah jam dia muntah lagi. Nah setelah setengah jam muntah kedua ini, ke muntah-muntah berikutnya itu jaraknya tuh nggak nyampe 5 menit. Itu muntah lagi, dikasih minum muntah lagi, dikasih makan muntah lagi. Akhirnya dia lemas. Di malam itu gue cuman ke apotek. Pertama itu dibikinin oralit sama suami gue, dan itu nggak mempan gitu loh oralit itu. Akhirnya ke apotek minta obat muntah untuk anak-anak, dikasih diminumnya juga itu nggak mempan. Ya udah karena itu sampai jam 2 malam tuh masih kayak gitu. Jadi muntah-muntah terus. Jadi jam 2 malam itu dia kebangun cuman buat muntah. Ya udah akhirnya gue nggak bisa tidur kan pada saat itu. Jadi tidur ayam, tidur bangun karena dia muntah gitu. Nah udah kayak gitu jam 2 itu gue periksa dia, maksudnya gue pegang badannya dia anget, demam, panas. Gue langsung termometerin. Itu tuh sampai 38, sekian, kan lumayan tinggi. Ya udah gue mutusin sama suami gue, nih anak kalau masih muntah, terus masih demam, kita bawa ke rumah sakit besoknya. Akhirnya gue mutusin untuk pergi ke dokter dulu, karena kan suami gue posisi mau kerja ya. Akhirnya gue mutusin ke dokter terdekat dekat rumah. Nah dokternya ini bilang kalau misalnya muntah-muntah dikasih obat pun dia juga keluar, nggak ngerespon, nggak masuk, ini anak lemes kasihan, dibawa ke rumah sakit aja, dikasih surat rujukan sama si dokter dekat rumah itu, disuruh ke rumah sakit biar diinfus, kalau misalnya perlu dirawat ya udah dirawat gitu kan. Ya udah akhirnya kita pergilah ke rumah sakit yang dirujuk sama si dokter ini. Kita pergi ke rumah sakit tersebut. Nah si dokternya ini bilang disuruh rawat kayak gitu. Terus tapi suami gue bilang nggak mau, soalnya kalau dirawat itu anak gue harus di swab dulu bang, kayak gitu. Suami gue nggak tega kalau ngeliat anak kecil di swab. Akhirnya suami gue bilang gini, dok minta resep dokter dulu. Kalau misalnya resep dokter dan diminumin obat dia nggak mempan, baru deh nanti dirawat, kita balik lagi siang atau nggak sore. Itu pada saat itu gue pergi ke rumah sakit itu sekitar jam 10 atau jam 11 siang gitu kan. Ya udah dikasih obat, alhamdulillah dikasih obat muntah itu dia udah nggak muntah, tapi dia masih nggak mau makan. Jadi masih kelihatan lemes banget deh. Cuma minum doang, gue banyakin minum, sesekali gue kasih madu kayak gitu kan, biar dia ada tenaga. Udah kayak gitu, udah itu dia udah kayak gitu, udah nggak muntah. Terus besoknya lagi itu udah demamnya udah turun, udah kayak biasa. Tapi ini anak udah nggak muntah, demamnya juga udah turun. Ini anak tuh lemes. Masih kayak lemes ya? Lemes, tapi bukan lemes karena nggak ada tenaga. Lemes, diem, bengong, jadi nggak aktif kayak biasanya. Karena nih anak tuh aktif, cerewet, berantakin rumah apa segala macam. Ini bengong terus tatapannya kayak kosong. Kamu makan? Enggak. Kamu es krim? Kita tawarin yang biasanya dia seneng kan? Mau es krim? Enggak. Mau tapi tetap masih bisa jawab ya? Masih. Enggak, nggak mau. Terus mau main ke mall? Enggak. Mau makan es krim, makan coklat? Nggak mau. Yang biasa dia suka lah kita kasih tuh nggak mau. Even kayak susu aja tuh dia nggak mau. Kayak es krim aja tuh dia nggak mau. Celong matanya tuh kayak kosong gitu deh tatapannya. Kosong banget. Itu dia ngadep kemana tuh kalau ini? Ya udah dia cuman kayak tiduran ngeringkuk gini gitu. Terus kalau misalnya nonton kok komedi kayak gitu juga nggak mau, kayak nggak direspon biasanya anak-anak ngelihat suka YouTube kan kayak gitu, ya biasa aja dia. Nah udah kurang lebih dia itu sakit itu kalau nggak salah itu hari Rabu. Nah akhirnya hari Minggu karena Senin suami gue itu jauh dong berarti ya? Iya, itu tuh lumayan lama. Lama ya? Dari hari Rabu ke hari Minggu itu ya udah kayak gitu dia diem aja pokoknya. Tapi muntah-muntahnya cuma sehari udah, kan? muntah-muntah sehari doang.
Setelah dari rumah sakit itu dikasih obat ya udah sembuh, muntah-muntah sama demam udah nggak. Cuman kayak gitu doang ya? Iya, tapi aktif. Setelah sembuhnya itu ya udah nggak aktif gitu loh. Kayak merenung diem kayak gitu dari hari Minggu. Nah gue bilang sama suami gue, ini kalau misalnya dia masih kayak gini besok Senin, kan karena Senin itu suami gue libur kan, kita bawa aja ke rumah sakit kayak gitu. Soalnya nih anak susah makannya, nggak mau makan gitu loh. Makan mau minum tapi sedikit-sedikit. Gue nggak tega aja ngeliatnya kan, kayak gitu. Walaupun udah nggak muntah ataupun demam aja, ya udah kita bawa aja ke rumah sakit gitu kan. Ya udah, deal, kita mau bawa ke rumah sakit, besok dirawat lah intinya biar dokter itu kasih infusan biar dia makan, kalau nggak dikasih makan deh intinya gitu. Nah hari Minggunya itu, Minggu sore itu temennya suami gue itu datang ke rumah, dia ngabarin suami gue tapi suami gue nggak tahu gue. Tiba-tiba depan rumah, gue kenal sama istrinya kan, Mbak Ara gimana keadaannya? Oh terus masuk dulu terus ya alhamdulillah udah mendingan, tapi ya gitu masih belum aktif gituin kan. Udah selang beberapa setengah jam atau sejam kemudian suami gue pulang ngobrol-ngobrol sama temennya, gue ngobrol sama istrinya. Nah temennya itu bilang, Bar gue minta apa sih namanya minyak angin katanya kayak gitu, minyak telon kayak apa terserah, gue minta minyak angin, si Aranya kesiniin katanya gitu, gue pijitin deh kata dia kayak gitu, kali aja sembuh gitu kan temennya kan. Dipijitan lah tuh si Ara sama temennya. Tadinya nggak mau si Ara, nggak mau berontak lah intinya tuh, dia nangis berontak nggak mau. Udah nggak apa-apa dipijitin, enak dipijitin sama temennya suami gue. Diem terus udah kayak gitu. Pas temennya itu pulang, suami gue tuh udah sampai situ aja. Besoknya itu hari Senin sore kata dia kita mau bawa ke rumah sakit, itu tuh tante gue WhatsApp ke nyokap gue gitu, apa sih namanya, bilang Kak kata dia kayak gitu, Ara gimana keadaannya, masih sakit? Terus iya masih kata dia gitu. Terus coba dipakein kunyit kalau nggak salah dipakein kunyit, terus dikasih tanda silang di telapak kaki, telapak tangan, sama tungkuknya dia sambil dibacanya sholawat kata gitu. Insya Allah besok sembuh kata gitu. Ini sakitnya bukan sakit medis, tapi sakit mungkin karena kainnya nggak ada katanya kayak gitu. Terus ya udah nyokap gue ngelakuin lah tuh, akhirnya tengkuk, telapak sama telapak tangannya itu dikasih kunyit, ditandain silang. Iya, alhamdulillah besok subuhnya dia ceria lagi kayak biasa kayak gitu. Nah habis kayak gitu gue cerita gitu ke suami gue bilang gini, iya kemarin kata temennya dia itu ini mah bukan sakit karena gimana kata kayak gitu. Oh berarti temennya bisa lihat? Iya sebelumnya ternyata dia udah bilang ke suami gue hal itu, tapi suami gue nggak nyampein karena takut guanya gimana kali ya. Nah terus akhirnya iya kemarin temen suami gue itu juga bilang katanya ini anak sakit bukan karena sakit medis, nanti dia juga pergi sendiri kok katanya gitu, paling beberapa hari lagi juga udah sembuh katanya gitu, udah nggak apa-apa katanya kayak gitu. Oh ya udah, suami gue cerita kayak gitu ke gue cocok logi sama tante gue ini, apa bener ada yang gimana ya, gue nggak ngerti, wallahu a'lam kali, mungkin karena kedekatan anak gue sama om gue ini doang sih kayaknya kayak gitu. Nah abis sehari anak gue sembuh itu, besoknya itu pas jam 8 malam itu tuh kayak dia lagi asik-asik nih nonton Kokomeli, lagi happy lagi nyanyi. Nah tiba-tiba dia bilang, dia lagi di ujung kasur, dia nunjuk-nunjuk ke arah pintu. Mah, itu apa? Kakak takut, teriak-teriak sambil nangis. Kakak takut itu apa? Nggak mau. Gitu dia. Dan itu tuh 2 hari sih, sehari dia setelah sembuh dan besoknya kayak gitu. Ini posisinya di rumah lu berdua doang apa ada suami lu? Ada suami gue. Tapi pada saat itu suami gue langsung kabur ke kamar mandi. Gimana sih? Iya. Bukan ditolongin kan. Jadi anak gue nunjuk dibuka pintunya, mama tambah takut dia, kan pintunya ketutup. Nah terus suami gue mau ke kamar mandi, pintunya agak buka otomatis dan dia tambah takut. Pas pintunya itu keluar, apa itu mama nggak mau, kakak takut sambil nangis sambil teriak. Itu aja sih bang. Itu aja. Nah, mungkin ada pesan-pesan nggak nih buat yang nonton? Pesan-pesannya kalau dari cerita awal temen gue itu intinya jaga sikap aja ke semua orang, jangan sampai nyakiti. Kita kan nggak tahu kalau orang tersakit hati akhirnya balasnya dengan balas cara yang lain yang jalan-jalan goib ya kan, kita nggak tahu. Jadi jaga hubungan ke semuanya intinya itu. Terus yang kedua itu ya jaga sikap dimanapun berada, misi-misi, percaya nggak percaya di dunia lain itu pasti ada, gitu kayak gitu.
Terus yang buat punya anak mungkin dijaga dengan baik atau gimana? Ya, gitu, intinya yang punya anak juga sebisa mungkin tuh apa ya, anaknya tuh sering, kita sering baca doa, sering ibadah, sering baca Quran, dan anaknya juga sering-sering di ruqyah. Gitu aja sih. Mungkin ada IG-nya, boleh di ini IG-nya apa? Nama iya. Bisa untuk Instagram, kalian bisa follow Instagram gue di @rianarahmah. Nah, dia juga suka endorse nih ya. Endorse apa tuh biasanya tuh? Intinya sih personal branding gue tuh lifestyle, moms, and parenting. Nah, itu kalau yang mau endorse produk sama dia nih, bisa tuh langsung IG-nya gue taruh bawah sini ya. Nah, Oke, Kak, thank you banget nih udah jauh-jauh ke sini nih, udah nge-share cerita horor. Oke guys, gimana ceritanya? Horor nggak? Tulis komen di bawah ya. Oke, pamit dulu. Gue Fadil, Karyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.